Injil Matius pasal 12. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan kami murid-muridnya berjalan melewati ladang gandum yang luas. Karena kami merasa lapar, kami mulai memetik beberapa bulir gandum itu dan memakan bijinya. Pada waktu itu, ada beberapa orang Farisi yang melihat kejadian itu dan berkata kepada Yesus, "Kenapa murid-muridmu melakukan hal yang seperti itu? Mereka sedang melanggar peraturan hari Sabat." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Tentu kalian sudah tahu apa yang terjadi ketika Daud dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar dan membutuhkan makanan. Daud masuk ke kemah Allah dan menerima roti yang setiap minggu ditaruh di ruang suci. Kemudian Daud membawanya kepada orang-orang yang mengikuti dia. Lalu mereka makan roti itu. Sedangkan menurut peraturan hukum Taurat, sebenarnya hanya para imam saja yang boleh memakannya. Tetapi karena mereka membutuhkan makanan, maka apa yang dilakukan Daud pada saat itu tidak dianggap berdosa." Dan sebagai contoh lain, tentu kalian tahu bahwa setiap hari Sabat ada imam-imam yang bekerja dalam rumah Allah. Tapi pekerjaan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan bekerja pada hari Sabat. Dan aku berkata kepada kalian bahwa apa yang sedang Allah kerjakan melalui aku lebih penting dari rumah Allah. Dalam kitab suci, Allah berkata, "Daripada memberi banyak kurban hewan kepadaku, aku ingin kalian menunjukkan belas kasihan kepada orang lain." Kalau kalian mengerti maksud ayat ini, tentu kalian tidak akan menyalahkan murid-muridku yang tidak bersalah. Karena aku, sebagai anak manusia, adalah Tuhan yang berhak untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan tangan seseorang pada hari Sabat. Lalu Yesus meninggalkan tempat itu dan masuk ke salah satu rumah pertemuan Yahudi. Dan di situ ada seorang yang salah satu tangannya sudah lumpuh. Di situ ada juga beberapa orang Farisi yang mau mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Jadi mereka bertanya padanya, "Menurutmu, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kalau pada hari Sabat seekor dombamu jatuh ke dalam lubang, apakah kamu tidak akan segera pergi dan bekerja untuk mengeluarkan dombamu itu dari lubang tersebut? Tentu kamu tidak akan membiarkan dombamu di situ. Betapa lebih berharga manusia daripada domba. Karena itu, tentu kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada seseorang, biarpun itu pada hari Sabat." Kemudian dia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun mengulurkan tangannya yang lumpuh, dan saat itu juga sembuhlah tangannya, sama seperti tangan sebelahnya yang sehat. Tetapi orang-orang Farisi itu keluar dari rumah pertemuan itu dan mulai mengatur rencana untuk membunuh Yesus. Yesus hamba Allah yang terpilih. Waktu Yesus mengetahui apa yang sudah direncanakan oleh orang-orang Farisi itu, maka dia meninggalkan tempat itu. Tetapi banyak orang yang mengikuti dia, dan semua orang yang sakit disembuhkannya. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan tentang dia kepada orang lain. Dia melakukan hal-hal itu dengan sengaja, supaya kesaksian pelayanannya betul-betul tepat dengan nubuat Nabi Yesaya ini. "Inilah hambaku yang sudah kupilih. Aku mengasihinya, dan dia menyenangkan hatiku. Aku akan memberikan rohku kepadanya, dan dia akan memberitakan bahwa Allah akan menghakimi semua orang yang bukan Yahudi dengan adil. Dia tidak akan bertengkar dengan orang-orang lain atau menentang orang dengan suara keras. Dan dia tidak akan menyebabkan keributan di jalan-jalan. Dia tidak akan mematahkan harapan orang-orang yang lemah, dan dia akan lemah lembut kepada orang yang hampir putus asa. Dengan demikian, dia akan terus berjuang dalam segala hal sampai dia menang dan terbukti adil.
maka orang-orang dari semua bangsa yang bukan Yahudi akan menaruh harapan mereka kepadanya. Menurut orang Farisi, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang buta dan bisu karena dikuasai setan. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu sehingga dia bisa melihat dan berbicara. Semua orang yang menyaksikannya sangat heran dan berkata, "Mungkin orang ini adalah keturunan Daud yang dijanjikan itu." Tetapi waktu orang-orang Farisi mendengar hal itu, mereka berkata, "Iblis, yaitu pemimpin semua jenis roh jahat yang juga disebut Beelzebul, yang memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia bisa mengusir setan-setan." Tetapi Yesus mengetahui apa yang orang-orang Farisi itu pikirkan. Jadi dia berkata kepada mereka, "Tidak mungkin iblis mengusir roh-roh yang memihak kepadanya. Kalau kaki tangan iblis terpecah-pecah dan saling melawan, berarti kerajaan iblis akan hancur. Itu sama saja seperti suatu negara atau kota. Kalau penduduk suatu negara atau kota saling melawan dan berperang, berarti negara atau kota itu akan hancur. Begitu juga kalau perpecahan terjadi di antara anggota keluarga. Tetapi seandainya benar, aku mengusir setan-setan dengan kuasa iblis, berarti kita harus bertanya, dengan kuasa siapa anggota-anggota Farisi yang lain mengusir setan-setan? Anggota-anggota kalian itu sendiri tentu akan berkata bahwa kalian ini salah. Tetapi kalau aku mengusir setan-setan dengan kuasa roh Allah, itu menunjukkan bahwa Allah sudah mulai mendirikan kerajaannya dengan kuasanya di antara kalian. Aku di sini seperti musuh iblis yang datang untuk merampas hartanya. Tidak ada orang yang berani masuk begitu saja ke dalam rumah orang yang sangat kuat untuk mencuri. Tetapi sebelum dia masuk ke dalam rumah orang yang kuat itu, dia harus mengikatnya dahulu. Baru dia bisa masuk ke dalam rumah itu dan merampas barang-barangnya. Siapa saja yang tidak berpihak kepadaku, berarti dia memusuhiku. Dan siapa yang tidak membantu mengembalakan kawanan domba, berarti dia mencerai-beraikan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, bahwa Allah bersedia mengampuni segala macam dosa orang-orang, termasuk juga dosa waktu orang menghina dia. Tetapi orang yang menghina roh Allah, tidak akan pernah diampuni. Setiap orang yang menghina anak manusia, yaitu aku, bisa diampuni. Tetapi orang yang menghina roh Allah tidak akan pernah diampuni, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang. Kita dikenal dan akan diadili melalui perkataan kita sendiri. Setiap orang tahu, kalau mau makan buah yang enak, ambillah dari pohon yang baik. Buah dari pohon yang tidak baik pasti tidak enak, karena setiap pohon dinilai dari buah yang dihasilkannya. Hei kamu keturunan ular berbisa, bagaimana mungkin kamu orang jahat mengeluarkan kata-kata yang baik? Karena kata-kata yang keluar dari mulut orang tergantung dari hati orang itu. Kalau orang itu baik, hatinya juga baik, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga baik. Kalau orang itu jahat, hatinya juga jahat, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga jahat. Tapi aku berkata kepadamu bahwa pada hari pengadilan, setiap orang akan bertanggung jawab atas setiap perkataan yang pernah diucapkannya, bahkan yang dia ucapkan dengan sembarangan. Waktu Allah mengadili semua manusia, semua kata-kata yang pernah kamu ucapkan akan menjadi bukti apakah kamu dihukum atau dibenarkan. Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yang memusuhi Yesus. Pada suatu waktu, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat memohon kepada Yesus, "Guru, kami mau melihat kamu melakukan keajaiban sebagai bukti bahwa kamu diutus oleh Allah." Yesus menjawab mereka, "Kalian adalah orang-orang yang jahat dan yang tidak setia kepada Allah, dan karena itulah kalian ingin melihat keajaiban. Tetapi untuk orang-orang yang seperti kalian, aku sama sekali tidak akan membuat keajaiban, kecuali satu ini. Keajaiban itu akan seperti yang terjadi pada Nabi Yunus.
Seperti Yunus berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam, begitu juga Anak Manusia, yaitu aku, akan berada dalam kubur selama 3 hari dan 3 malam sebelum aku dibangkitkan. Pada hari pengadilan, penduduk kota Niniwe akan berdiri untuk bersaksi melawan kamu masing-masing yang hidup pada zaman sekarang. Karena pada waktu Yunus memberitakan pesan Allah kepada mereka, mereka bertobat. Tetapi walaupun aku sudah di sini dan lebih besar daripada Yunus, kamu tidak mau bertobat. Dan pada hari pengadilan, Ratu dari Selatan akan berdiri untuk bersaksi melawan kamu masing-masing yang hidup pada zaman sekarang. Karena Ratu itu datang dari tempat yang sangat jauh untuk mempelajari kebijaksanaan Raja Salomo. Perhatikanlah, aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapan kalian, tetapi kalian tidak mau mendengarkan aku. Peringatan kepada orang-orang yang memusuhi Yesus. Ingatlah contoh ini. Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh itu terpaksa mencari ke sana kemari dan bahkan ke padang gurun untuk mencari seseorang lain. Karena roh jahat itu ingin merasuki orang supaya roh itu bisa tenang. Waktu dia tidak berhasil mendapat orang baru, maka dia berpikir, saya akan kembali ke orang yang sudah saya tinggalkan. Ketika dia kembali, dia melihat bahwa orang itu sudah menjadi seperti rumah yang kosong yang sudah disapu bersih dan teratur rapi. Kemudian dia pergi dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya untuk bergabung dengan dia. Waktu mereka masuk dan menguasai orang itu, keadaan orang itu menjadi lebih parah dari sebelumnya. Hal yang seperti itu juga akan terjadi terhadap kalian yang hidup dalam zaman yang jahat sekarang. Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarganya. Ketika Yesus masih sedang berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya datang dan berdiri di luar. Mereka mau berbicara dengan dia. Lalu seseorang memberitahukan kepadanya, "Guru, ibu dan saudara-saudaramu sedang menunggu di luar. Mereka mau berbicara dengan kamu." Jawab Yesus, "Sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian orang-orang yang aku anggap seperti ibu dan saudara-saudaraku." Dan sambil menunjuk ke arah kami, murid-muridnya dia berkata, "Orang-orang seperti inilah yang aku anggap sebagai saudara-saudariku dan ibuku, yaitu orang-orang yang ikut kemauan Bapakku yang di surga. Mereka itulah yang akan aku anggap seperti ibu, saudara, dan saudariku."